Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Infinite Level Murim part kedua. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga komen di video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yosung tengah mendapatkan hukuman dari Mapung bersama dengan Jang Gi-hu karena mereka tidak menghadiri upacara penerimaan siswa di hari pertama. Dan bahkan mereka malah berkelahi. Yosung terus menjalani hukuman bersama dengan Jang Gi-hu. Untuk beberapa waktu, tiba-tiba sistem notifikasi muncul, karena Yosung telah mencapai batas stamina-nya. Kekuatan fisik Yosung telah meningkat dan mendapatkan pemulihan sebesar 10%. Mendapatkan imbalan dari kesulitannya, membuat Yosung menjadi semakin bersemangat. Karena semakin lelah dirinya, maka akan semakin besar keuntungan yang akan ia dapatkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya hukuman telah selesai dan Yosung terbaring di tanah untuk mengistirahatkan dirinya. Yosung masih memikirkan tentang dirinya. Jika telah berada di ambang batas kekuatannya, ia akan mendapatkan peningkatan fisik. Itu masih membuatnya tidak mengerti. Ia penasaran apa yang terjadi kepadanya. Saat tengah berpikir, datang Soso yang berdiri tepat di atas dia berbaring mengatakan, ia datang untuk melihat siswa terbaik yang tidak hadir di hari pertama sekolah. Yosung menatap Soso sekali lagi dengan diam dan bahkan wajahnya memerah. Itu membuat Soso menjadi sedikit lebih menggoda. Jangan katakan Yosung jatuh cinta kepadanya. Yosung menutupi wajah merahnya bergumam. Ia tidak menyangka Soso akan terlihat begitu hot ketika masih muda. Sekali lagi, Soso meminta untuk Yosung tidak jatuh cinta kepadanya, karena dirinya sudah bertunangan. Yosung mengingat tentang masa lalu dan menanyakan kepada Soso, apakah tunangan Soso adalah tuan muda dari keluarga Sacheondong? Sacheondong adalah salah satu dari 5 generasi keluarga bergengsi di Murim. Mengetahui bahkan Yosung mendengar tentang pertunangannya, membuat Soso malas. Ia bergumam, mengapa pernikahan politik harus ada? Yang kemudian Soso pergi meninggalkan Yosung dan tidak mengatakan apapun. Yosung terlihat terkejut kali ini, karena ia bahkan sudah dapat melihat usia seseorang, yang tadinya hanya dapat melihat level dan namanya. Sekarang dapat melihat usia. Ia penasaran apakah ada fungsi lain dari skill Eye of Wisdom. Soso kemudian berbalik karena melupakan sesuatu. Yosung dan Jang Gi-hu diminta untuk menemui master mereka. Tidak lama, Yosung dan Jang Gi-hu datang memasuki ruangan untuk menemui master mereka. Setelah di sana, Yosung terkejut karena ada Taegong di sana selain Mapung. Melihat mereka membuat Yosung khawatir, karena berdasarkan ingatan masa lalunya, akan sangat buruk jika telah dipanggil oleh Taegong. Benar saja, Taegong menegur mereka berdua, karena bukan hanya mereka tidak datang ke kelas, tapi mereka bahkan berkelahi. Karena kecerobohan mereka, Taegong memberikan hukuman lagi untuk mereka berjalan jongkok 100 putaran. Yosung terlihat murung, karena keberuntungannya kurang baik kali ini. Yosung juga diminta untuk kembali esok pagi untuk melapor. Setelah beberapa waktu, sepertinya Yosung telah selesai dengan hukumannya. Di sore harinya, ia mengunjungi tempat latihan. Ia tidak mendapati adanya seseorang di sana. Ia mengingat kehidupan masa lalunya. Dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih di tempat latihan. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki kesempatan untuk berlatih di sana. Yosung meraih salah satu pedang kayu yang tersusun. Ia bergumam bahwa ia tidak akan pernah melupakan latihan. Ia akan berlatih sampai ia bisa mencapai puncak. Yosung mengayunkan dan merebaskan pedang kayunya berkali-kali. Bahkan hanya dengan itu, Yosung dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Dengan begitu dia yakin, jika ia memberikan segalanya kepada latihan, ia percaya akan menjadi lebih kuat. Yosung berlatih bahkan hingga malam hari menjelang. Terlihat sekelompok orang datang menghampiri tempat latihan.
Salah satu orang dari kelompok itu yang sepertinya adalah pemimpin mereka mengatakan, apa yang dilakukan bocah itu, dan mengapa menggunakan pedang kayu miliknya. Di kehidupan Yosung sebelumnya, seorang itu telah merundung Yosung dengan keras, membuat Yosung di masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan saat ini, Yosung baru menyadari bahwa dia menggunakan pedang dari orang itu. Tidak lain, itu adalah pedang Gong Jindo. Di sisi Gong Jindo, dia mendapatkan informasi dari rekannya tentang identitas Yosung. Yosung adalah peringkat pertama ketika ujian masuk. Salah satu orang Jindo yang bernama Sancheo menegur Yosung agar tidak menggunakan pedang milik Jindo. Itu membuat Yosung terkejut karena mereka, geng perundung telah tiba. Sancheo berniat untuk memberikan pelajaran pada Yosung, namun Jindo menghentikannya karena kepala Akademi Taegong memperhatikan mereka dari menara. Melihat bahkan Taegong masih mengamati Yosung sampai selarut ini, membuat Jindo penasaran siapa sebenarnya Yosung ini sampai Taegong seperti itu. Yosung mulai waspada ketika melihat Jindo mendekatinya. Melihat reaksi Yosung yang penuh waspada membuat Jindo mengatakan untuk tidak terlalu tegang. Ia tidak mempermasalahkan pedang kayunya. Ia hanya datang untuk menyapa. Ketika Jindo mengulurkan tangannya untuk menyalami Yosung dengan mengatakan, berasal dari klan mana Yosung? Namun sebelum tangan itu lebih dekat, Yosung segera menggerakkan pedang yang ia pegang mendarat tepat di tangan Jindo. Yosung menanyakan, apakah itu penting dari mana keluarganya berasal? Jindo telah menyimpulkan bahwa sepertinya Yosung tidak berasal dari klan manapun hingga ia mencibir. Ia tidak menyangka siswa peringkat pertama tidak berasal dari klan manapun, dan hanya orang rendahan anak desa. Itu sebabnya ia tidak suka berbicara dengan anak desa. Jindo mulai memperingatkan Yosung, jika Yosung belum mempelajari bela diri apapun, maka Yosung harus lebih waspada. Bahkan Yosung tidak mengerti suasana di akademi. Yosung sepertinya tidak takut ia menimpali santai. Mereka semua tahu bagaimana situasi di akademi Cheonbong. Ia ingin mencobanya sekali. Setelah mengatakan itu, Yosung berpamitan pergi. Di kediaman Yosung, ia tidak bisa tidur sama sekali mengingat pertemuannya pertama dengan Jindo setelah dia kembali ke masa lalu. Jindo masuk ke akademi lebih cepat di tahun lalu dan ditunjuk sebagai kepala pertemuan klan Cheonbong. Dan saat ini Jindo adalah siswa terkuat di akademi Cheonbong. Memikirkan hal itu, Yosung benar-benar tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hingga subuh menjelang pun dia masih terjaga. Dan dia memutuskan untuk berlatih. Semakin berlatih, semakin dia mengalami peningkatan kekuatan fisik. Di saat itu, Yosung penasaran, bagaimana Jang Gi-ho berurusan dengan Jindo di masa lalu. Tapi sepertinya Jang Gi-ho juga pernah berurusan dengan Jindo. Tapi, bagi Jang Gi-ho itu bukan masalah. Namun dirinya tidak sekuat Jang Gi-ho. Tapi ia tidak boleh menyerah. Ia harus menjadi lebih kuat dengan berlatih keras. Setelah beberapa waktu, Yosung telah selesai berlatih pagi. Ia mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang signifikan. Setelahnya, ia memutuskan untuk ke akademi. Namun, ia melihat adanya Jang Gi-ho yang tengah menjalani hukuman lagi. Namun, yang membuat Yosung terkejut bukanlah Jang Gi-ho yang menerima hukuman, tapi karena Jang Gi-ho telah berada di level 10. Yosung tidak mengatakan apapun pada Jang Gi-ho dan hanya asik dengan pikirannya sendiri. Ia penasaran, apakah ada cara agar ia dapat membalikan perbedaan kekuatan? Yosung segera menemui Mopung. Pertanyaan itu juga ia tanyakan kepada Mopung. Menurut Mopung, tidak ada cara lain selain Yosung harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi ada juga metode lain untuk menghancurkan lawan dengan mematahkan teknik seni bela diri lawan. Apakah Yosung ingin mendengarnya? Itu membuat Yosung bingung, hingga Mopung mengatakan, kemarin ia melihat pertarungan antara Yosung dan Jang Gi-ho. Pergerakan Yosung banyak yang salah. Maka dari itu ia akan mengajari Yosung dan berlatih bersamanya. Yosung benar-benar dilatih oleh Mopung untuk melakukan posisi kuda-kuda. Mopung menjelaskan, latihan itu adalah cara paling efektif untuk mengatasi energi batin yang mengalir jika tubuh ingin membangkitkan kekuatan spiritual. Sepertinya tidak hanya itu, Yosung yang berlatih seperti itu mendapatkan lebih banyak bonus daripada latihan biasa. Itu meningkatkan kesehatannya
kekuatannya, dan kekuatan spiritualnya. Melihat kegigihan Yosung membuat Mopung memuji dalam hati. Biasanya, orang hanya akan bertahan selama 30 menit. Yosung bahkan bisa bertahan selama 2 jam. Itu sungguh luar biasa. Mopung menghentikan latihan itu dan mengajak untuk Yosung ikut bersamanya guna melihat beberapa latihan lain. Di tempat yang ditentukan, Mopung menunjukkan dirinya menghancurkan sebuah pohon yang berdiri kokoh hanya dengan sebuah tendangan. Mopung mengatakan bahwa ia menggunakan energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan di kakinya. Ia memusatkannya di satu titik. Karena takut Yosung tidak mengerti, Mopung memanggil Soso yang kebetulan lewat untuk menunjukkan kepada Yosung bagaimana cara memusatkan energi spiritual ke satu titik. Mungkin jika Soso yang menunjukkannya, Yosung akan lebih cepat mengerti. Soso juga sepertinya tidak keberatan, karena ia memiliki kesempatan untuk pamer pada Yosung. Soso segera memasang kuda-kudanya dan menendang batu yang berukuran besar di sampingnya. Kaki Soso yang telah diberi energi langsung menghantam batu tersebut, dan membuat batunya mengalami retakan yang tidak sedikit. Melihat itu, Yosung terkejut. Ia tidak menyangka akan sekuat itu. Mopung kemudian meminta untuk Yosung tidak terburu-buru, karena akan membutuhkan banyak latihan. Untuk sekarang, Yosung hanya harus belajar ilmu pedang terlebih dahulu. Mopung mengatakannya sembari mengulurkan pedang kayu untuk Yosung. Sistem memunculkan notifikasi tentang statistik pedang kayu tersebut. Itu memiliki kekuatan serangan, bahkan dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dan itu adalah akhir dari pelatihan bersama dengan Mopung. Soso mengajak untuk Yosung melanjutkan kelas berikutnya. Yosung dan Soso berjalan bersama sembari mengobrol menuju kelas berikutnya. Tapi tiba-tiba, datang Jindo yang menghentikan perjalanan mereka. Itu mengejutkan Yosung dan Soso. Soso berusaha mencegah terjadinya perkelahian. Namun Jindo mengatakan untuk Soso tidak ikut campur. Ia sedang tidak mood berbicara dengan Soso. Ia hanya memiliki urusan dengan Yosung. Ia berpikir, Yosung ingin memiliki ikatan dengannya. Rekan-rekan Jindo mulai mengelilingi mereka dan membuat Yosung waspada melihat sekelilingnya. Yosung mengatakan, Jindo terlalu bersiap-siap hanya untuk berurusan dengan juniornya. Jindo tahu bahwa Yosung waspada terhadapnya. Namun, Jindo meyakinkan rekan-rekannya tidak akan bergerak. Jindo bergumam dalam hati, itu sudah terlambat bagi Yosung. Tiba-tiba dengan cepat tangan Jindo bergerak melesat ke arah Yosung. Itu mengincar titik vital di dadanya. Namun Soso dengan sigap langsung menangkis serangan itu sebelum benar-benar menyentuh Yosung. Serangan itu hanya beberapa inci dari Yosung sebelum Soso berhasil menangkis tangan Jindo. Itu membuat Yosung panik, hampir saja ia binasa. Soso kemudian memaki kesal. Apakah Jindo gila? Itu akan berakibat fatal. Jindo menimpali malas. Jika Yosung adalah seorang yang berada di peringkat pertama, maka akan mudah untuk menghindarinya, bukan? Melihat tidak ada jalan lagi, Yosung segera memasang kuda-kudanya mengatakan itu bagus. Apakah Jindo akan melawannya tanpa menggunakan pedang? Dengan tatapan yakin, Yosung meneruskan. Jika Jindo ingin menggunakan pedang, maka gunakan saja sekarang. Yang kemudian Jindo meminta pedangnya yang dibawakan oleh rekannya. Ia memperingatkan untuk Yosung tidak memohon ampun kepadanya. Jindo langsung bergerak menyerang Yosung dengan tusukan teknik Sword Great Unity. Namun, itu masih dapat Yosung hindari dengan mudah. Dilanjutkan dengan serangan lainnya. Itu pun masih Yosung dapat hindari dengan melompat. Melihat itu, keterkejutan muncul di wajah Jindo. Ia tidak percaya kedua serangannya telah dihindari dengan mudah. Serangan lagi dan lagi yang bertubi-tubi. Terus Yosung hindari dan tangkis. Hal itu membuat Jindo semakin kesal. Ia memaki dalam hati. Mengapa itu terjadi? Kenapa serangannya tidak bekerja sama sekali? Ketika Jindo panik karena tidak bisa mendaratkan satu serangan pun pada Yosung, di sisi Yosung sendiri, dia tersenyum karena kemampuan karakter. Ingatan dari masa lalunya telah aktif, membuatnya mengingat semua masa lalu tentang Jindo dan mempermudahnya untuk bertarung melawan Jindo. Jindo melihat seringai di wajah Yosung semakin menjadi kesal. Ia menghentikan serangannya sejenak dan mengatakan, beraninya Yosung tersenyum di saat bertarung dengannya. Ada indikasi Jindo akan menyerang ketika mengatakan itu. Namun Yosung merasakannya.
ia segera melompat untuk menjaga jarak. Tentu saja Jindo terkejut. Bagaimana bisa Yosung mengetahui dirinya akan menyerang? Tidak hanya Jindo sendiri, Soso yang menonton pun terkejut. Ia tidak menyangka, walaupun Yosung sekilas terlihat lebih lemah dari Jindo, tapi dia bergerak seolah-olah Yosung mengetahui pergerakan Jindo. Apakah Yosung bisa membaca masa depan? Jindo tidak mau banyak berpikir. Ia telah mengetahui semua informasi tentang Yosung. Seorang Jang Gi-ho saja harus menggunakan teknik angin untuk mengalahkan Yosung. Itu benar-benar mengganggunya. Keberadaan Jang Gi-ho dan Yosung membuatnya kesal karena mereka menghalangi jalannya. Jindo segera melompat menyerang Yosung sekali lagi. Kali ini serangan itu begitu kuat, yang membuat Yosung kesulitan dan mendorongnya ke belakang. Jindo tidak membuang waktu lagi. Dia melompat dengan kuda-kuda tangannya bersiap untuk menebas. Yosung sudah terlihat panik. Itu adalah kuda-kuda untuk serangan teknik The Great Mountain Sword Art. Tiba-tiba terdengar suara Soso yang meminta untuk Yosung memusatkan energi spiritualnya ke dalam pedangnya. Tanpa menunda, Yosung segera melakukan itu. Ia memasang kuda-kudanya sembari memusatkan energi spiritual ke dalam pedang di tangannya. Keduanya segera saling menebaskan pedang mereka. Benturan kedua pedang itu kuat, tapi pedang Yosung jauh lebih kuat, karena pedang Jindo hancur berkeping-keping. Kejadian itu mengejutkan mereka semua. Sancheo, rekan Jindo, bergumam terkejut. Itu karena retakan pedang sebelumnya. Karena memiliki kesempatan yang terbuka lebar, Yosung tidak membuangnya. Ia segera bergerak untuk melakukan serangan. Namun Jindo masih dapat memberikan serangan berupa tekanan pada titik akupuntur di lengan atas Yosung. Itu membuat Yosung mengalami mati rasa, tapi tidak menghentikan pergerakannya yang telah dia mulai. Dia menebaskan pedangnya tepat pada tulang rusuk Jindo dengan begitu kuat. Itu terdengar seperti menghantam nangka yang telah masak, menyebabkan beberapa retakan yang membuat Jindo berteriak kesakitan. Sekali lagi, itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Jindo dilemparkan menjauh, terjatuh ke tanah dan kehilangan kesadarannya. Yosung terkejut karena serangannya berhasil. Ia bahkan menerima hadiah dan peningkatan kekuatan dari sistem. Soso terkejut. Yosung benar-benar dapat mengalahkan Jindo, senior mereka, dan bahkan sepertinya lebih kuat daripada Yosung itu sendiri. Melihat ketua gengnya telah dikalahkan, Sancheo yang berdiri di belakang Soso menggerakkan tangannya. Ia akan menyerang secara diam-diam Soso dan menjatuhkannya. Setelahnya, ia akan pergi membawa Jindo. Namun rencana Sancheo digagalkan oleh Jang Gi-ho yang baru saja tiba. Dia menggenggam tangan Sancheo dengan mengatakan, bagaimana bisa seorang senior menyerang juniornya dari belakang? Sancheo panik dan meminta maaf, yang kemudian mereka pergi membawa serta Jindo. Jang Gi-ho dan Soso tidak pernah akur. Mereka sedikit berkelahi, dan kemudian berhenti ketika menatap punggung Yosung. Menurut Jang Gi-ho, Yosung menjadi semakin kuat setiap harinya. Di sisi Yosung sendiri, dia terlihat begitu bangga pada dirinya. Ia tidak menyangka, pada akhirnya ia bisa membalaskan dendam di kehidupan lamanya, mengalahkan Jindo dengan tangannya sendiri. Beralih pada sudut pandang seorang murid tidak langsung bernama Yongwi. Dia menceritakan pertemuannya dengan Yosung. Ia begitu terkesan dengan Yosung sebagai murid langsung dan orang kuat, menganggapnya sebagai teman dan tidak merundungnya. Dalam beberapa waktu, Yosung selalu menunjukkan banyak hal padanya tentang bela diri. Setelah dirinya berteman dengan Yosung, hari-harinya di akademi berubah drastis. Saat ini, Yongwi tengah melihat proses belajar kelas murid langsung, di mana Yosung, Jang Gi-ho, dan Soso belajar. Yongwi mengatakan, satu hal yang berubah drastis adalah semua senior yang merundungnya berhenti dan tidak lagi melakukan perundungan kepadanya, terutama Jindo. Jindo hanya melewatinya begitu saja tanpa melakukan apapun kepadanya lagi. Yongwi sedikit merasa aneh karena Jindo tidak melakukan apapun kepadanya. Ketika Yongwi menatap punggung Jindo, tiba-tiba terdengar suara Yosung memanggilnya. Yosung keluar dari kelas bersama dengan dua rekannya karena dihukum. Mereka bertiga terlalu ribut di dalam pelajaran. Yosung sedikit berbincang bersama Yongwi sebelum akhirnya mereka bertiga dihukum dengan duduk, sembari mengangkat tangan mereka.
Melihat Yonghui dekat dengan Yosung, membuat Jindo memasang wajah gelap yang kemudian dia pergi. Singkat cerita, hari telah menjelang sore, dan kelas pun telah berakhir. Yosung dan Yonghui kembali bersama. Yosung seperti biasa tetap berlatih ketika perjalanan pulang. Mereka juga membicarakan tentang Jindo yang selalu merundung murid-murid lain. Yosung meminta untuk Yonghui menganggap tidak mengenal Jindo. Itu akan baik-baik saja bagi mereka. Yonghui merasa iri pada Yosung. Yosung kuat dan berani. Mendengar itu, Yosung menghela nafas dan bangkit mengatakan, dirinya tidak lebih baik daripada Yonghui. Ia tidak berbakat dan tidak lebih baik dari yang lain. Namun ia ingin menjadi lebih kuat dari siapapun. Melihat kegigihan Yosung, membuat Yonghui benar-benar terkesan. Setelah mengatakan itu, Yosung berpamitan untuk segera kembali meninggalkan Yonghui seorang diri. Yonghui juga memutuskan untuk kembali. Ia bergumam. Setelah melihat kegigihan Yosung, ia memutuskan tidak akan hanya membaca buku lagi. Ia akan berlatih dengan giat. Tapi tiba-tiba larinya terhenti ketika ada seseorang yang menabraknya. Pria tinggi besar dan seorang lebih kecil menghadang jalannya. Mereka berdua menggunakan seragam dari sebuah sekte, yang jika dilihat itu adalah seragam dari sekte Gunung Berbunga atau Haosan. Melihat Yonghui yang menggunakan seragam seni bela diri, pria kecil itu menarik pedangnya mengatakan, apakah Yonghui adalah seorang seniman bela diri? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Infinite Level Murim part kedua. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.